Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat semua, para follower, kemudian para subscriber YouTube Pengobatan Akhir Zaman. Di kesempatan siang hari ini saya bahagia sekali kedatangan tamu yang sudah tidak asing bagi teman-teman karena sudah banyak di videonya. Banyak di video-videonya YouTube-nya Pas ataupun di Facebook Pas Alkasau. Tapi di kesempatan kali ini pumpung beliau hadir di Ayub Camp. Ya, saya akan menggali petualangan-petualangan baru sebagai seorang pendekar pas. Ya, kemudian temuan-temuannya apa yang bisa dibagi, tidak lain untuk memotivasi para pas trooper yang tadinya misalnya praktek masih galau, ya. Nanti ada yang begini, alhamdulillah ternyata bisa gitu. Paling tidak memberikan harapan-harapan untuk yang lain. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Insyaallah. bagi yang belum tahu, Mas Budi pas trooper dari wilayah mana, Mas Budi? Saya dari Banyumas Raya, tepatnya Banyumas Cilacap. Lokasinya? Lokasinya Prakteknya di mana biasanya? di Cilacap. Di Cilacap. Nah, di teman-teman yang area Cilacap, Banyumas Raya, sampai Purwokerto enggak? Sampai Purwokerto. Sampai Purwokerto. Nah, ini Mas Budi ini adalah salah satu tim pengajar di Pas Alkasau Pusat. Nah, tapi malah kita justru belum pernah menggali beliau nih. Belum pernah menggali dalam bentuk ngobrol seperti ini. Oke, Mas Budi, di tahun berapa nih ketemu Pas Alkasau dulu? Masya Allah, bahagia sekali ini saya, Masya Allah. Jadi ketemu Pas itu 2019 awal ya. Ikut di kota mana, Mas Budi? Di Yogyakarta. Oke, di Yogyakarta. Nah, Mas Budi ini punya cerita nih. Mungkin cerita sedikit, Mas Budi. Dulu pertemuannya dengan PAZ punya keluhan atau memang petualang ilmu saja ini? Masya Allah ya, kalau ini PAZ itu, kalau sudah cerita PAZ itu saya rasanya semangatnya langsung naik nih, Mas. Masya Allah. Karena memang PAZ bagi saya itu merubah mindset, merubah gaya hidup saya yang selama ini. Walaupun saya sering olahraga gitu ya, tapi begitu kenal PAZ, ilmu ini sangat berguna sekali. Ya. Jadi dulu ceritanya itu saya sendiri bergerak di bidang terapi juga ya, terutama terapi lokal untuk cedera atlet, Oke, seperti kesleo dan seterusnya. Kemudian singkat cerita, ternyata Allah coba juga saya ya, saat itu saya kena kecelakaan lah ya, accident lah, walaupun ringan ya, paling cuma jatuh dari sekitar 3 meter lah ya, dengan mendarat bagian pinggul saat itu. Saat itu kurang lebih 1,5 bulan saya off dalam arti emang terbaring. Kondisi sakit sekali dan bergerak itu udah duduk aja udah sangat, ke kamar mandi aja ngesot, bahasa Jawanya tuh, bergerak dengan ngesot tangan. Wah, mengulang masa bayi ya. Masa bayi begitulah, Mas. Nah, kemudian itu sudah di berapa lama mengalami sakit sampai ketemu PAZ? Nah, setelah itu saya coba terapi dengan keilmuan yang saya pelajari selama kuliah ya. Selama kuliah itu alhamdulillah saya memang bisa berdiri tapi tidak tahan lama. Jadi cuma 15 menit itu sudah kerasa sakit. Olahraga yang saya senangi saat itu misal sepak bola dan seterusnya saya nggak bisa lama. Hanya beberapa menit sudah mulai kambuh, mulai kesemutan area. Itu luar biasa. Rasanya nyeri daerah mana, Pak? Dari bagian belakang sini ya, bagian belakang pinggang sampai bawah. Dan ceritanya langsung saat itu saya, karena ada kawan ya, ada kawan yang beliau dokter radiolog ya, saya datang, dok, teman gimana ini, saya tolong dibantulah ini. Ketika kemudian di ronsen ya, di ronsen, kemudian diamati dan dipelajari bersama laut, ternyata memang ada dislokasi walaupun tidak fatal di area pinggang gitu. Dan kemudian berarti apa ini kira-kira namanya? Kalau dalam dunia kita, dunia perkuliahan ada namanya siatika ya. Ini saraf yang kejepit, yang kalau kejepit sakitnya luar biasa. Itu. Nah, saat itu ketemu Pas di Jogja. Dapat berita, Mas, ayo ikut pelatihan Pas di Jogja inilah. Saat itu yang pertama kali saya jawab adalah penolakan. Karena memang kalau di kuliahan dulu kerjaannya ya bikin pelatihan, tapi pelatihan untuk ini saja, Mas, untuk cedera-cedera lokal. Paling nggak jauh beda lah. Kesleo saja. Nah, kemudian kawan nawarin gini saja, kalau kamu cocok terusin, kalau nggak usah pakai. Begitu datang ketemu sama beliau, membuka mindset Pas, dan yang anehnya saat itu suruh duduk, saya berbaring sama Ustadz melihat, udah ini kedor kiri lompat saja begitu. Langsung suruh lompat, padahal kakinya sakit ya. Saat itu kakinya ya, Masya Allah, jalan ya tidak nyaman lah, berapa menit sudah mulai kerasa kesemutan dan itu. Dan saat itu saya hitung kurang lebih seminggu setelah pelatihan, dengan diagnosa sederhana saat nuansa pelatihan itu, alhamdulillah dari yang tadi paling 10 menit main bola bisa 45 menit. Udah free dan seterusnya.
pakai 2 jurus andalan kita. Apa itu? Yang itu biasa kita bagikan di pelatihan basic hari pertama. Apa itu? Namanya hentak kaki. Wah, hentak kaki, Masya Yang kedua Allah. namanya capit urang. Capit atau urang. capit udang biasanya ya. Wah, ini teman-teman penyimak pasti belum tahu ya istilah-istilah itu. Iya, ini istilah nanti khas ya. Gitu. Coba kembali sama Mas Budi di sesi pelatihan. Gitu. Masya Allah ya. Oke, luar biasa. Itu sesi pertemuan. Memang kalau pas trooper ada banyak kisah ya. Ada banyak kisah. Saya sendiri juga gara-gara pasien ketemu PAZ. Iya betul. Nah, gini Pak Budi, kalau melihat PAZ ya, melihat PAZ secara keilmuan, Mas Budi kan juga kuliah di bidang yang sama gitu. Iya. Sebenarnya apa sih pendekatan baru yang ada di PAZ yang mungkin kalau Mas Budi di mata kuliahnya tuh belum ada gitu. Sehingga menurut Pak Budi ini terobosan ini. Iya, Masya Allah ya. Jadi kalau berbicara masalah rangka manusia ya, iya, rangka manusia. Banyak lah terapi-terapi yang mirip. Termasuk yang saya pelajari dulu, kita belajar di mata kuliah itu ada sekitar mungkin belasan teknik-teknik untuk mereposisi rangka dan tulang. Iya, reposisi rangka dan tulang ya. Tapi ketika saya mengenal PAS, saya seperti menemukan mutiara bahasa Sundanya. Sampai serius? Kenapa? Karena gini, PAS itu memandang rangka itu sebagai satu kesatuan fungsional yang bentuknya adalah sebuah sistem. Sistem. Satu bagian dengan bagian lain itu terkait. Itu tidak saya temui di tempat yang lain. Termasuk dalam diri saya di personal perkuliahan ya. Misal nih, ada orang cedera bahu. Ya sudah, kita diajari anatomi bahu itu terdiri atas sini, sini, dan sini. Kalau dia geser ke kanan, ini caranya. Bahunya gitu. saja. Bahu saja. Dan di PAS, bahu dia terkait dengan seluruh tulang yang lain. Dan itu secara, kalau kita pelajari ya, kita pelajari dan itu memang sangat logis. Sangat logis dan ya kalau mau tidak mau saya akhirnya mengakui ya ini begitu loh. Begitulah sistem tubuh manusia saling terkait. Bagaimana bahu itu ternyata terkait dengan bagian punggung, dengan bagian pinggang, bahkan dengan kaki. Sampai kaki. Betul. Makanya kemarin ini belum lama ada masalah ya, saya ada pasien yang bahunya nggak bisa diangkat. Bahunya diangkat itu saya nggak pegang bahunya, belum pegang bahunya, baru benerin kakinya saja, itu sudah angkat tinggi. Allah itu Akbar. Kalau kita nggak belajar tubuh manusia secara sistematis, itu seperti tahayul, magic saja. Apa hubungannya gitu ya? Apa hubungannya ini dengan kaki begitu loh. Tapi itulah PAS. Masya Allah, diagnosa yang sebenarnya sangat komplit. Diagnosa yang luar biasa tapi disederhanakan. Itulah PAS. Luar biasa. Jadi dari mata kuliah yang sebelumnya Mas Budi pelajari, ternyata justru mungkin bahasanya melengkapi atau seperti apa Mas Budi? Ya, betul, benar. Jadi melengkapi dan menyempurnakan lah ya kalau bahasanya. Ya karena kalau kita kan ibarat kalau selama season latihan dan perkuliahan saya alami itu memang kita fokusnya ke tubuh secara lokal ya, hanya bagian-bagian tertentu. Ada keterkaitan sih, misal perut terkait dengan pinggul saja. Kita nggak paham, ternyata terkait juga dengan bagian yang atas, ternyata terkait dengan bagian kaki. Nah itu oleh PAZ ya Masya Allah ya, itu dijadikan satu kesatuan. Dan bisa diterangkan kaitan antara kepala sampai kaki, seluruh komponen tubuh. Dan itu kita punya diagnosa sendiri dalam lingkungan PAZ. Yang itu ciri khas yang tidak saya temui di tempat yang lain. Begitu, iya. Ya teman-teman, mungkin masalah diagnosa ya, itu kita ada nanti mengenal ada istilah jalur penyakit, ada jalur penyakit pantel, ada penyakit jalur reumatis, mantul dan sebagainya. Cara bacanya seperti apa, bagaimana penggunaannya, ya nanti dibahas di pelatihan gitu. Tapi mungkin gini Mas Budi, tentu pasien sudah banyak ya, mungkin di minggu-minggu terakhir, mungkin bisa berbagi ke teman-teman subscriber YouTube PAZ atau teman-teman pastor juga, ada temuan kasus menarik apa nih yang baru tanda kutip ditaklukkan gitu loh. Masya Allah ya, ini begini, di tengah-tengah jadwal padat kita pelatihan ya dari satu ke yang lain, kadang-kadang kita waktu dengan keluarga paling 1 minggu 1 bulan, plus minusnya itu ya. Itu kita punya, kalau teman-teman semuanya kenal apa itu EB atau energi booster ya. Energi booster ya. Itu memberikan energi kepada pasien. Kami juga kami punya energi booster ya. Saya pribadi energi booster kami adalah ketika kita bisa membantu orang yang dalam keadaan payah. Kemudian dia bisa merasakan manfaat, kemudian bangkit semangatnya, dan itu booster bagi saya. Masya Allah. Dan rasa semangatnya itu langsung memuncak lah. Kalau lowbat ya 20% langsung 99% gitu loh. Contohnya kemarin kasus ini ya Allah. Jadi saya ada pasien itu lumpuh total. Lumpuh total. Ya sudah. Usia berapa itu, Pak? Dia sudah sekitar 44 tahun. Oh, iya. Beliau ada seorang ASN ya.
ASN, kemudian masih aktif mengajar. Dan ketika saya bertemu dengan beliau, salah satu keinginan beliau adalah saya sudah rindu dengan murid-murid saya. Murid-murid sudah banyak menakan saya, tapi saya nggak bisa apa-apa. Karena jatuh kecelakaan atau apa itu Mas Budi? Nah, prosesnya itu dia kumulatif ya. Dulu pernah kepleset, kemudian jatuh, nyeri-nyeri sampai akhirnya tidak bisa bergerak sama sekali. Masya Allah. Bahkan itu dia tidur di atas tempat tidur dalam kondisi kedua kakinya tidak bisa digerakkan dan tidak bisa merasakan. Jadi saya pegang, tarik pun dia nggak terasa. Masya Allah. Dan sudah melalui proses terapi yang cukup panjang dia, petualangannya dia ya. Dan akhirnya ada singkat cerita dia menemukan PAS. Dan qadarullah Allah takdirkan kontak saya. Karena beliau tidak bisa itu, saya datangi. Saya datangi, kemudian saya melihat diagnosa langsung. Kita punya SOP ya, teman-teman, SOP untuk penanganan pasien resiko tinggi ya. Dalam hal ini contohnya adalah kelumpuhan. Kita diagnosa, diagnosa kita ada, ini asiknya pas itu. Diagnosanya itu kita ada 4 tingkatan loh. Iya, betul. Kita wawancara dulu, kita lihat visualnya, titik sentuhnya, kemudian area pubis sampai menyimpulkan sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan saat itu adalah masalahnya dibagi 2 saat itu. Ini masalah pokoknya dia A, B. Masalah sekundernya samping itu ini. Kita mulai terapi dengan sederhana sekali. Ini kita ajarkan di kelas-kelas survival, ada di sana. Kita kenal lah mungkin teman-teman istilah ketok palu. Ketok palu ya. Energi booster, kemudian pisang ayun dan jurus-jurus sederhana saja. Cuma penggunaan jurus itu harus tepat sesuai kondisinya. Tepat sesuai kondisi pasien ya. Dan durasinya harus pas, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya qadarullah itu 1 kali pertemuan pertama ya, efeknya beliau itu sudah bisa merasakan saja, belum bisa bergerak. Tidak bisa bergerak, tapi kakinya sudah mulai merasa. Sudah mulai merasa. Tadinya sama sekali nggak merasa. Luar biasa. Kemudian pertemuan kedua, itu kakinya sudah bisa digerakkan pelan-pelan telapak kakinya. Oh, telapak kakinya bisa bergerak? Sudah bergerak. Oke. Kemudian karena kita sifatnya itu mendidik keluarga dan pasien mandiri ya. Oh betul, dikasih PR kerja. Betul. Jadi kita kasih tahu ini masalahnya, ini solusinya dalam PAS. Kemudian saya lihat itu kan seorang istri ya, ibu ya, suaminya datang dan merawat. Saya melihat langsung, oke, betul, Bapak gerakannya betul seperti yang kami inginkan, ini teruskan. Durasinya sekian, waktunya sekian kita atur. Nah, qadarullah sampailah kepada pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga datang ke sana, saya sudah terharu sekali. Kondisi dia sampai bilang begini, ya, Mas, saya itu sampai berdoa, bermimpi, berdoa sampai begitu, agar nanti suatu saat Mas Budi datanglah sampai ke rumah saya begitu. Sampai begitu. Dan qadarullah saat itu memang alam ya, Mas Anjar. Jadi ya kalau doanya orang yang memang Allah kabulkan ya bisa saja kan. Saat itu kan kita kan ada pelatihan di luar jauh, susah untuk ketemu. Itu qadarullah itu apa ya? Tiket kena delay kan saat itu. Saya udah tiket kereta api nggak dapat, ya sudahlah. Kemudian singkat cerita karena dipanggil, saya datangi lagi ke rumahnya. Dia senang, saya juga senang lah bisa membantu. Saya lihat, Bu, apa sih keinginan Ibu setelah ini sudah mulai bisa? Saya ingin duduk, Mas, dan saya ingin bisa menggerakkan kaki saya. Saya ingin sekali bisa seperti itu. Sudah pernah dilakukan belum? Alhamdulillah, bismillah, Bu, minta sama Allah. Kita terapi, Mas. Terapi SOP saja dengan tambahan beberapa gerakan, porsi kita naikkan, kualitasnya kita naikkan. Duduk dia. Allahu Akbar. Duduk, sudah bisa ngangkat kedua kaki dan sudah bisa ke kursi roda untuk berjemur. Cita-citanya dia, saya ingin bisa berjemur dan saya ingin melihat halaman rumah saya. Setelah hampir 4 bulan lebih nggak keluar. Nggak bisa keluar. Masya Allah, luar biasa. Itu ya Allah, saya selesai sampai ketika singkat cerita ketika saya pamitan ya Ibu itu sangat makasih ya Allah, terima kasih sekali karena dia di saat saya sudah nggak ada harapan. Betul. Harapan saya itu semuanya sudah berbagai macam jalur kita tempuh dan Mas datang ke sini membawa terapi PAS. Saya doakan mudah-mudahan Mas Budi dan seluruh PAS-trooper ilmu ini barokah bagi umat. Itu yang bagi saya langsung jadi booster. Betul, ya luar biasa itu. Ini PAS-trooper harus cari orang-orang seperti ini, berikan kabar gembira kepada mereka. Saya juga ikut merinding jadinya. ini kita belum lama ya. Luar biasa Mas Budi. Nah, teman-teman, sebenarnya ini ada sebuah kisah tentang dari Ustadz Haris Mujahid ya. Beliau dulu sudah sempat ketika membahas stroke ya, beliau pengen membuat khusus kelas kelumpuhan. Agaknya nih Mas Budi sekarang sudah langsung punya PR untuk nanti kita punya pembahasan khusus masalah faktor lumpuh gitu. Jadi Ustadz dulu membagi ada sifatnya lumpuh yang sifatnya itu dari saraf kejepit. Ada yang lumpuh itu dari stroke itu sendiri, ada yang kelumpuhan dari permasalahan di tulang ekor, ada kelumpuh. Saya lupa ada beberapa tipe lumpuh yang sudah di-list oleh kami. Qadarullah Allah lebih mencintai Ustadz Haris, kemudian itu belum sempat terbahas.
Ini kabar gembira buat saya, Mas Budi ketemu pasien lumpuh. Nanti pas trooper yang lain yang ada pasien lumpuh kita akan kumpulkan. Kita nanti belajar bersama, kita formulakan bagaimana kaedah PAZ untuk permasalahan kasus lumpuh gitu. Oke, kita gali lagi sama Mas Budi nih. Pasti dia punya oleh-oleh banyak nih waktu balik ke rumah pas trooper sedunia ini. Kasus lain lagi Mas Budi, minggu-minggu ini mungkin yang bisa dibagi ya ke teman-teman. Oke ya, ini ya memang ya alhamdulillah ketika walaupun di rumah paling 1 minggu ya, 1 minggu itu dibagi-bagi dan biasanya udah ditunggu beberapa pasien ya, dan kebanyakan pasien resiko tinggi. Dan datang juga selain tadi pasien lumpuh, datang juga pasien resti dari sisi usia yaitu lansia, dia sudah plus minus di atas angka 70 ya. 70 tahun, sudah lebih dari 2 tahun divonis jantung ya. Dan dia harus minum obat sampai 2,5 tahun lebih dia selalu minum obat. Keluhannya apa Mas Budi yang dia sampaikan yang jadi yang dia sampaikan adalah saya selalu minum obat, saya kena penyakit jantung, Mas, ini sambil ngasihkan kantung. Apa itu? Tak buka itu ya teman-teman obat semua gitu ya, obat dan jamnya. 1 dibungkus jam 4.00 sudah dalam bentuk plastik. Jam sekian jangan jadi segini. Masya Allah. Dan obatnya terus tanya, Pak, kenapa? Karena obatnya besar-besar Mas, saya takut. Ada yang besar kan, orang desa kan begitu. Terus udah gue bilang, kalau saya sedang minum, saya itu lengket kakinya. Terus maksudnya? Saya punya merasa lengket di kaki. Kalau buat jalan kena basah itu langsung lengket ketika dia selalu merasa begitu. Jadi kasus unik ini. Kemudian sambil ngomong, dan mohon maaf Mas, dari sekian nyeri saya di sini ada satu yang sangat saya ingin bisa Mas. Apa gitu? Ya ini maaf ya pada teman-teman semua ya. Dia bilang gini, saya belum bisa BAB. Selama belum bisa? Udah berbulan-bulan lama sekali Mas. Berbulan-bulan nggak bisa BAB? Masya Allah. Jadi ya kan teman-teman tahu lah kalau orang nggak bisa BAB nanti sehari aja udah pendekatannya itu dipaksa agar bisa BAB lah dengan cara yang lain gitu kan ada ya begitu. Keinginan cuma itu, keinginan dari keluarga dan anak juga seperti itu. Oke lah, Bapak Bismillah ya, kita pas itu nggak bisa menyembuhkan, kita minta ikhtiar sama Allah kan gitu SOP-nya kita ya. Jadi begitu itu langsung kita bangun kesembuhan milik Allah dan seterusnya. Apalagi yang sudah lama penyakit begini. Kita suruh berdoa bareng, ayo Pak berdoa. Iya. Kalau beliau belum bisa, kita bimbing berdoa dengan doa-doa yang disunahkan Rasulullah SAW. Kita bimbing doa, oke. Selesai berdoa saat itu, kemudian udah kita diagnosa standar. Oke, Bapak jalannya membungkuk sekali. Udah langsung ketemu. Ini cek tulang masuk ekstrim sehingga bagian mohon maaf, bagian lubang anus itu tertutup. Melintur lagi. Kunci lah ibaratnya ya. Wah, ini kekunci ini. Ya Allah, saat itu bismillah kasih gerakan. Saat itu 1 gerakan saja. 1 gerakan, oke. Bagian yang melengkung kita luruskan, pinggang ini. Kemudian bagian tulang ekor yang masuk kita keluarkan. Dengan teknik pas, SOP banget. Cuma untuk lansio resti kan SOP dan ada beberapa tambahan. Ya, perlahan. Perlahan dan sedikit ada tambahan sedikit saat itu. Saya tambahkan sedikit sekali. Oke, 1 gerakan ini 1 gerakan saja. Terus saya bilang ke anaknya, Pak, coba lakukan seperti yang saya lakukan. Dia melakukan. Oke, pulang. Itu pagi ya. Sore, malamnya langsung WA. WA kalau di sana itu, kalau di Jawa ya, itu ada bahasa-bahasa yang, misal bahasa ngoko, bahasa untuk anak-anak sebaya, atas kan kromo inggil ya, halus ya. Itu bahasa, padahal bapak anaknya itu jauh lebih tua dari saya. Bahasa saya dengan bahasa penghormatan ya, pakai kromo inggil. Nyun sewu, alhamdulillah. Ampun sakit itu. Intinya alhamdulillah Bapak sudah bisa BAB yang selama ini dia menjadi masalah pokoknya kami. Dan BAB banyak dan itu sudah bisa Mas. Hari kedua bisa, hari ketiga bisa terus. Dan saya, Masya Allah, teknik sederhana banget. Itu sudah bisa membantu orang yang Masya Allah, yang Allah uji dengan begitu lamanya ya. Itu ya. Jadi teman-teman, cobalah, pede saja ya. Kita kan cuma ikhtiar. Semua cuma milik Allah. Diagnosa maksimalkan ilmunya, sudah diagnosa gitu aja. Cuma saya kasih gini saja. Kalau kita kan ada namanya pisang ayun ya, itu saja. Karena memang tipenya cocok ya. Cocok dengan desa. Tidak semua nanti nggak bisa BAB. Karena cocok saja, itu ya Allah langsung. Berarti tadi kasus tidak bisa BAB selama beberapa bulan ya, itu langsung betul-betul dalam konteks 1 hari terkoreksi atau gimana Mas? Iya, tidak sampai 1 hari. Karena itu siang ya, menjelang siang terapinya, kemudian izin pulang, perjalanan dia menempuh ke rumah saya kurang lebih 1,5 jam lah plus minus. Sampai di rumah sore sudah ngabari. Ya, besok pagi ngabari. Bapak senang sekali karena sudah bisa BAB lagi seperti biasa, lancar dan seterusnya. Padahal usia sudah 70-an. 70-an. Alhamdulillah. Tapi ini teman-teman ya, untuk pas trooper ya, ini termasuk resiko tinggi.
resiko tinggi bukan berarti tidak boleh diterapi. Itu bisa ada beberapa kategori ya. Jadi resiko tinggi yang memang sama sekali tidak boleh ditangani menurut PAZ, misalnya sudah operasi tulang belakang gitu kan. Kemudian ada pemasangan pen di tulang belakang seperti itu. Tapi kalau resiko seperti usia ya, itu maksudnya butuh penanganan khusus, kita sampaikan dalam kategori resiko tinggi. Mungkin terakhir Mas Budi ya, di antara banyak pasien gitu. Di antara banyak pasien gitu. Dan tentunya ketika Mas Budi menghadapi pasien yang tidak progres. Kan tidak semuanya pasien sembuh. Betul. Ya kita harus mengakui itu. Biasanya apa langkah-langkah yang Mas Budi lakukan gitu? Iya, Masya Allah ya, ini bagus banget, pertanyaan bagus sekali. Ini saya alami terutama dulu di awal-awal, di akhir-akhir juga kadang-kadang ya. Itu ketika menghadapi pasien yang tidak progres. Iya, tidak progres. Pertama sekali yang saya tempuh itu saya beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, karena ini memang apa ya? Memang pasien bagi kami ini adalah amanah, ya amanah ilmu kami kita terapkan, terus kita semuanya berserah diri pada Allah SWT. Kok belum sembuh? Itu saya istighfar. Yang pertama kali saya istighfar ada saya. Saya istighfar, ada apa dan seterusnya. Kemudian saya coba pendekatan ke keluarga dan anak. Ayo, anak, ya, kita semuanya beristighfar sama Allah. Kita minta ampunan pada Allah. Barangkali apa ya, Allah masih memberikan kasih sayangnya ketika kita berdekat diri kepada Allah, bertobat kepada Allah atas kesalahan kita. Allah tolong kita. Itu pertama saya. Jadi bangkitkan dulu dia, bangkitkan dulu sisi ruhiyahnya. Nah, kemudian kembali ke kami, ke diri saya sebagai pastruper. Oke, apakah ketidakprogresan ini satu, saya salah diagnosa. Periksa salah diagnosa. Betul, kalau salah diagnosa nanti solusinya adalah saya akan mendiagnosa ulang. Periksa ulang, bahkan tidak jarang sampai 2, 3, sampai 5 kali. Sampai kalau misal dari 5 kali ini 3 kali menyimpulkan misal bagian kiri lah, titik kiri misal toh. Kan kita ada kiri atau kanan gitu nanti kan. Pilihannya. Kemudian kedua itu kok kanan gitu toh. Sampai saya coba, sampai betul-betul yakin kita ada SOP-nya kan, diagnosa ulang, ada namanya splitas dan seterusnya. Pokoknya cek diagnosanya. Kemudian yang kedua adalah cek problem utama pasien. Ini penting. Problem utamanya. Banyak nih kawan-kawan ya, dia punya masalah apa sih? Oh, dia punya masalah pernapasan, nggak progres Mas. Ini sudah diterapi masih ada sesak toh. Iya, betul. Ternyata apa? Dia melakukan langsung fokus ke titik sakit. Oh, betul. Itu sering kita jalani dengan kaidah SOP-nya terapinya. Maka sekali lagi kawan-kawan, coba runut dan pelajari SOP kita. Ini dibangun di atas ribuan pasien yang sudah kita diagnosa. Itu kalau kita ya biasanya melompati beberapa SOP, efeknya begitu. Langsung ke bagian dada. Langsung dihuruf misalnya, atau bagian terus langsung di bagian dada dan seterusnya itu toh. Iya, dan itu efeknya kurang pas. Ya, efeknya kurang pas. Jadi runut lagi SOP-nya. Bisa juga yang pernah saya alami itu dia tidak progres karena jurusnya bagus. Jurusnya bagus. Dosis kurang gitu, Bu. Dosisnya kurang. Dia kurang tega. Sudah mengarah sebenarnya. Sudah mengarah ya. Iya, gerakannya bagus. Misal pemilihan jurus A harusnya dilakukan selama 10 kali 3 set misal. Tapi pasupnya ragu, 2 kali selesai. Gitu. Bahkan 2 ragu mungkin masih hitungan gitu, udah ganti ke jurus yang lain, jurus yang lain. Akhirnya yang biasa selesai dengan 1 atau 2 jurus, dia berikan berbagai macam jurus. Gitu. Malah pening dia. Ya, makanya solusinya adalah coba kita lihat masalah utamanya pasien ada di mana. Kan kita sudah petakan nih masalah pokoknya, nah itu kemudian pilih jurus. Oh, berarti ini cocok lah kalau pakai jurus A. Ya sudah, kita pakai jurus A. Kita harus yakin dulu. Yakin dosisnya harus tepat. Betul. SOP pergerakannya per detailnya harus benar juga ya, Mas. Iya. Dan ada lagi yang banyak juga saya jumpai itu pasien di lokasi, dia ada progres bagus. Pulang ke rumah nggak ada progres, bahkan tambah parah. Malah sakit ya? Malah sakit. Ini sering saya jumpai dan banyak lah. Kemudian kita punya SOP, kalau dia itu kita harus punya komplain handling yang bagus. Jangan jemu, Bapak ya, teman-teman pastu persukan, untuk bertanya kabar dulu kepada pasien kita. Terutama pasien yang tidak progres. Tanya dulu pagi-pagi itu, tanya, Bu, bagaimana kabarnya yang kemarin pasien, apakah ada keluhan? Kan, iya Mas, saya sakit semuanya. Justru saya gini ngomong. Kalau gitu Bu, silakan datang lagi, janjian lagi. Mekanismenya bisa diatur lah. Datang lagi ya. Kemudian, Ibu kemarin kan gerakannya begini, coba saya pengen lihat gerakannya. Ternyata salah gerakan. Itu sering sekali. Misalnya harusnya kanan diangkat, dia kiri diangkat gitu ya? Yang paling fatal itu, saya pernah ada stroke yang dia itu di tempat progres bagus sekali. Jadi jalan 2 minggu datang dalam kondisi lebih parah dari awal. Ternyata apa? Kebalik kanan kirinya. Karena sudah saya hafal katanya. Ada juga yang gerakannya pas, durasinya pas, hanya kurang sedikit saja.
Jadi harusnya misal ke belakang sudutnya 90 derajat, dia agak miring sedikit. Malah melintir akhirnya. Iya. Dan pernah kejadian ya Allah, ini kamu duduk simpuh, ya ada duduk simpuh kan? Duduk simpuh itu begini, nggak boleh ditumpuk kakinya. Dia ditumpuk. Pulang beser dia. Allahu Akbar. Saya jadi beser, Mas. PR-nya apa gini, saya lihat, oh ibu salah, ya, begini ditidurkan lagi. Alhamdulillah qadarullah langsung kembali lagi besernya hilang. Berarti pas trooper harus betul-betul detail kita kasih PR ya. Betul. Kalau perlu di foto, di video. Iya, pokoknya jangan boleh pulang pasien kita karena sayangnya kita sebelum betul-betul kita lihat dia betul. Itu termasuk tipsnya. Jangan cuma PR-nya gini-gini. Gitu. Iya, apalagi cuma dikawal ini, ya. Iya, dikawal. Nah, teman-teman juga bagus ini kalau untuk pasien-pasien yang banyak, termasuk yang minim progres ini, kita punya namanya lembar evaluasi ya. Jadi kita punya buku pasien. Pasien datang pertama, kedua, diagnosanya apa, durasinya berapa. Nanti kita bisa monitoring. Betul. Dan itu untuk pasien-pasien yang tidak berprogres nanti kebaca polanya dari situ. Masya Allah. Luar biasa ya teman-teman semua penyimak untuk channel YouTube Pengobatan PAS Al-Kasau, baik PAS Trooper atau teman-teman yang baru mau belajar PAS. Kita secara terus terang bahwasanya PAS Al-Kasau ya tidak semuanya sembuh gitu. Tapi kita bisa analisa, misalnya kenapa sih tidak progres, kenapa tidak sembuh, kenapa di terapi kok tambah sakit gitu. Ada hal yang bisa kita kaji sehingga ketika mendapati pasien yang seperti itu kepada PAS Trooper ya datangi lagi, evaluasi lagi, kemudian berikan solusi gitu. Mungkin begitu ya Mas Budi? Betul, Masya Allah. Ya. Pas sekali itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Oh ya, makasih Mas Budi juga atas waktunya. Tunggu video-video PAS yang lain. Saya Anjir Suwanto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PAS.